Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Idal Fitri, NIM 225720111062, jurusan Sistem Informasi Universitas Metamedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang basis data terdistribusi guna sebagai penilaian akhir ujian semester 5. Baiklah, langsung ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu database terdistribusi. Database terdistribusi ialah kumpulan data yang disimpan di beberapa lokasi fisik yang berbeda, tetapi dapat dikelola dan diakses seolah-olah berada dalam satu sistem yang sama. Dalam sistem ini, data dapat disimpan di beberapa server yang bisa berada di dalam jaringan LAN atau tersebar di lokasi WAN. Database terdistribusi dirancang untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, keandalan, dan aksesibilitas data. Sedangkan DBMS sendiri adalah sistem manajemen basis data yang dirancang untuk mengelola database yang tersebar di berbagai lokasi fisik, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, mengakses data dari berbagai server atau lokasi yang berbeda secara transparan. Sistem ini mengontrol penyimpanan dan pengambilan data dalam database terdistribusi serta memastikan data dapat diakses seolah-olah berada dalam satu lokasi yang tunggal. Selanjutnya yaitu karakteristik utama database terdistribusi. Yang pertama yaitu distribusi data. Data dapat disimpan di berbagai lokasi fisik yang berbeda, baik di server lokal ataupun di tempat yang jauh. Namun, data ini tetap dapat diakses secara transparan. Yang kedua yaitu transparansi. Pengguna tidak perlu tahu di mana data sebenarnya disimpan. Sistem memastikan bahwa pengaksesan data tetap terlihat seperti mengakses di satu database tunggal. Yang ketiga yaitu keandalan. Karena data tersebar di berbagai lokasi, jadi sistem akan dapat beroperasi bahkan jika salah satu lokasi mengalami kegagalan atau kerusakan. Yang keempat yaitu replikasi data. Data ini dapat direplikasi di beberapa lokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan mengurangi waktu akses yang lama. Yang kelima yaitu fragmentasi data. Data ini akan dibagi menjadi beberapa fragmen yang akan disimpan di lokasi yang berbeda. Ini berguna untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu apa saja keuntungan dan kekurangan dari database terdistribusi. Yang pertama itu keuntungan. Keuntungan dari penggunaan database terdistribusi ini ialah satu, ketersediaan yang tinggi. Jika ada salah satu server yang mengalami kegagalan, maka server lain ini akan dapat mengambil alih dan menjaga kelancaran operasi dari sistem. Terus yang kedua, efisiensi akses data. Pengguna dapat mengakses data yang lebih dekat secara geografis, sehingga waktu respon untuk mengakses menjadi lebih cepat. Yang ketiga itu skalabilitas. Ini dapat memungkinkan penambahan server atau lokasi baru untuk mendukung lebih banyak data atau pengguna tanpa mengganti sistem utama. Yang keempat itu keandalan data. Dengan replika, data lebih aman karena salinannya tersedia di beberapa lokasi yang berbeda. Jadi akan mengurangi dampak yaitu berupa kehilangan atau kerusakan data. Yang kelima itu pengurangan beban jaringan. Permintaan data dapat ditangani secara lokal tanpa harus mengakses
lokasi pusat. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangan dari database terdistribusi ini yaitu kompleksitas pengelolaan. Sistem ini lebih rumit karena memerlukan mekanisme sinkronisasi, replikasi, dan fragmentasi. Yang kedua yaitu kinerja variabel. Performa dapat terpengaruh oleh latensi jaringan atau beban tinggi pada lokasi tertentu. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi. Data mudah tersebar di berbagai lokasi, memerlukan keamanan lebih tinggi untuk mencegah jika terjadi akses yang tidak sah atau ilegal. Yang keempat yaitu biaya. Infrastruktur atau pemeliharaan dan pengelolaan database distribusi ini lebih mahal dibandingkan database tunggal. Jadi ini memerlukan banyak biaya untuk pengoperasiannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan database terdistribusi. Yang pertama itu pada sistem e-commerce, database produk dan pelanggan itu tersebarnya itu di pusat atau data global. Yang kedua yaitu layanan streaming seperti data video, audio, ini tersebar di berbagai wilayah untuk mengurangi waktu buffering. Yang ketiga, sistem manajemen logistik seperti data inventaris, pengiriman, itu tersedia itu di berbagai gudang. Jadi data-data dari inventarisnya itu ada pengiriman itu pasti ada di setiap gudang. Terus yang keempat, sistem perbankan. Data nasabah itu kan disebar di berbagai cabang, kayak seperti kita di Padang, maka data kita juga ada di cabang Padang gitu. Sekarang kita masuk ke topologi database terdistribusi. Yang pertama yaitu ada fully connected network, yang kedua itu partially connected network, tree structured network, ring network, dan star network. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari topologi database terdistribusi. Yang pertama yaitu fully connected network. Kelebihannya itu kegagalan satu node tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu latensi rendah karena komunikasi antar node langsung. Kekurangannya itu biaya instalasi yang sangat mahal. Yang kedua itu kompleksitas meningkat seiring bertambahnya jumlah node. Yang kedua yaitu partially connected network. Kelebihannya itu lebih hemat biaya dibandingkan fully connected network. Selanjutnya itu lebih mudah dikelola tentunya. Kekurangannya itu ketergantungan pada node penghubung dapat menjadi kelemahan. Yang kedua yaitu jalur komunikasi antar node mungkin lebih lambat. Yang ketiga yaitu tree structured network. Kelebihannya itu cocok untuk sistem hierarki seperti organisasi. Yang kedua, mudah ditambah node baru. Kekurangannya itu, jika node induk gagal, maka semua node di bawahnya akan terganggu. Yang kedua, yaitu jalur komunikasi dapat panjang jika jarak hierarki besar. 4. Ring network. Kelebihannya itu mudah diimplementasikan dan membutuhkan lebih sedikit kabel. Tentunya biayanya relatif lebih rendah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kekurangannya yaitu jika satu node gagal, seluruh jaringan dapat terganggu, kecuali ada mekanisme toleransi kegagalan. Waktu transfer data lebih lama karena dapat melewati beberapa node. Yang terakhir yaitu star network. Kelebihannya itu jika satu node gagal, jaringan keseluruhan tetap berjalan, kecuali node pusat. Lokasi cabang memiliki akses terbatas ke data induk. Yang kedua yaitu mudah ditambahkan node baru. Kekurangannya ketergantungan tinggi pada node pusat. Jika node pusat gagal, seluruh jaringan akan terganggu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.